Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana bihidayatih wa waffaqana bitaufiqih wa amarana bita'atihi wa ma'rifatih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu fi qada'ihi wa hukmih. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsiran ila yaumi liqa'ih. Yaqulullahu tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Bulan Ramadan adalah bulan yang identik dengan Al-Quran. Yang mana bulan suci Ramadan dan juga Al-Quranul Karim, keduanya memiliki hubungan yang sangat erat. Hubungan yang sangat erat ini telah Allah kabarkan kepada kita semua melalui firman-Nya yang tertera dalam Al-Quranul Karim pada surah Al-Baqarah ayat yang ke-185. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Kata Allah Subhanahu wa taala, bulan Ramadan adalah bulan yang diturunkan di bulan tersebut Al-Qur'an. Kaum muslimin yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Berangkat dari ayat yang mulia ini kita mengetahui bahwa Ramadan memiliki hubungan yang sangat erat dengan Al-Qur'an. Dan kedua-duanya memiliki kemuliaan yang luar biasa. Ramadan Allah Subhanahu wa taala muliakan karena Ramadan dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi bulan dan menjadi waktu diturunkannya Al-Qur'an. Bahkan kemuliaan bulan suci Ramadan tidak hanya terbatas di bulan tersebut Allah turunkan Al-Qur'an, bahkan juga Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab suci sebelum Al-Qur'an pun juga di bulan suci Ramadan. Imam Ahmad rahimahullahu taala pernah mengatakan bahwa Suhuf Ibrahim diturunkan di hari pertama bulan Ramadan. Dan juga Taurat diturunkan di tanggal 2 Ramadan. Dan juga Injil diturunkan di tanggal 13 Ramadan. Yang ini menunjukkan bahwa Ramadan memiliki keistimewaan dibandingkan bulan-bulan lainnya. Ramadan memiliki kemuliaan dengan Allah memilihnya menjadi waktu untuk diturunkannya kitab-kitab suci oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itu kemuliaan Ramadan. Kemudian begitu juga Al-Qur'an. Sama-sama memiliki kemuliaan yang luar biasa. Karena kita mengetahui cukuplah Al-Qur'an menjadi mulia karena Al-Qur'an tersebut adalah kalamullah. Yang siapa saja dinisbatkan dan apapun yang dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia pun akan mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun Al-Qur'an menjadi mulia karena dia merupakan kalamullah. Kalamnya zat yang kita muliakan. Selain Al-Qur'an menjadi mulia karena dia adalah kalamullah, Al-Qur'an juga akan menjadi pemberi syafaat bagi siapa saja yang membacanya. Dalam sebuah hadis yang sahih,
Baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi." Rawahu Muslim. Baginda Rasul berkata, bacalah Al-Qur'an, karena Al-Qur'an kelak di hari kiamat akan datang kepada ashabihi, kepada ahlul Qur'an, menjadi pemberi syafaat kepadanya. Artinya, di antara kemuliaan Al-Qur'an adalah dia bisa memberikan syafaat kepada orang-orang yang kemudian memperhatikannya, menjadi ahlul Qur'an, menjadi ashabul Qur'an, sahibul Qur'an. Kemuliaan lainnya dan keutamaan dari Al-Qur'anul Karim, bahwa siapa saja yang memperbanyak interaksi dengan Al-Qur'an, memperbanyak membaca Al-Qur'an, maka dia akan mendapatkan perniagaan yang tidak akan merugi. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala kabarkan dalam firman-Nya surah Fatir ayat yang ke-29, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lang tabur. Dari ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada kita, innal ladzina yatluna kitaballah, sesungguhnya orang-orang yang membaca Al-Qur'an, kitabullah, wa aqamus shalah, dan kemudian dia mendirikan salat, wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah, dan kemudian mereka mau menginfakkan dari apa-apa yang kami rezekikan kepada mereka, baik dengan cara diam-diam maupun dengan cara terang-terangan. Yarjuna tijaratan lang tabur. Mereka itu adalah orang-orang yang mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi. Artinya, orang yang kemudian membaca Al-Qur'an dan memperbanyak membaca Al-Qur'an, dia akan mendapatkan keuntungan yang begitu luar biasa yang Allah berikan kepadanya, baik di dunia maupun di akhirat. Keuntungan yang tidak akan merugi. Maka siapapun yang menginginkan keuntungan, dia harus memperbanyak membaca Al-Qur'an. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Berangkat dari dua hal ini, kita mengetahui ternyata Ramadan dan Al-Quran dua hal yang memiliki keutamaan. Maka seharusnya di bulan suci Ramadan ini kita bisa mendapatkan kedua kemuliaan ini, kemuliaan Al-Quran dan juga kemuliaan bulan suci Ramadan, dengan memperbanyak interaksi kita dengan Al-Quran, khususnya di bulan suci Ramadan dan juga bulan-bulan lainnya selain bulan Ramadan. Dengan memperbanyak membacanya, memahaminya, mentadaburinya, mengamalkan isinya, melaksanakan perintah-perintahnya, dan meninggalkan larangan-larangan yang ada dalam Al-Quranul Karim. Kaum muslimin yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk menambah motivasi kita agar kita semakin semangat mempererat, memperkuat hubungan Al-Quran dengan bulan suci Ramadan, mari kita bersama-sama mengingat kembali bagaimana suri tauladan kita, baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, memiliki perhatian yang begitu besar kepada Al-Quran, khususnya di bulan Ramadan. Dan hal ini juga diikuti oleh para sahabat setelahnya dan juga para salafus salih setelahnya. Baginda Rasul Nabi Muhammad SAW, sebagaimana yang disampaikan oleh sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, kata beliau, kana Jibrilu yalqahu fi kulli lailatin min Ramadan fayudarisuhul Quran. Bahwa dahulu malaikat Jibril mendatangi baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kemudian mengajarkan dan membaca Al-Quran di setiap malam bulan suci Ramadan. Yang ini menunjukkan bahwa baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika datang bulan suci Ramadan memiliki perhatian yang begitu besar kepada bulan Ramadan dengan memperbanyak membaca Al-Quran di dalamnya. Karena Ramadan dan juga Al-Quran memiliki hubungan yang sangat kuat
kuat, yang sangat erat. Kaum muslimin yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga para sahabat radhiyallahu anhum pun juga mereka sangat memperhatikan hubungan antara Ramadan dan juga Al-Qur'anul Karim. Di antara mereka sahabat yang mulia yang bernama Utsman ibnu Affan radhiyallahu taala anhu, yang mana beliau adalah seorang sahabat yang menjadi khalifah yang ketiga sekaligus seorang yang menjadi menantu baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan dalam riwayat bahwa beliau ketika datang bulan suci Ramadan mengkhatamkan membaca Al-Quran setiap kali 1 kali khatam. Bahkan tidak hanya itu. Disebutkan juga bahwa beliau bisa membaca Al-Quran sampai khatam hanya dalam 1 rakaat salatnya. Kaum muslimin yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hal ini mengingatkan kita sekaligus memotivasi kita, ternyata Ramadan dan Al-Quran memiliki hubungan yang sangat erat yang luar biasa. Bahkan kita lihat lagi para salafus saleh setelahnya. Kita bisa lihat para imam mazhab yang 4. Di antaranya Imam Abu Hanifah rahimahullah dan Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Kedua imam ini disebutkan dalam kitab Lataiful Ma'arif. Disebutkan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullahu taala. Beliau berdua, Abu Hanifah dan juga Imam Syafi'i rahimahumullah, itu bisa mengkhatamkan Al-Quran di bulan suci Ramadan 60 kali khatam. Bayangkan. 60 kali khatam di bulan suci Ramadan. Artinya setiap harinya mereka berdua bisa mengkhatamkan Al-Quran 2 kali. Disebutkan oleh para ulama bahwa Imam Abu Hanifah mengkhatamkan Al-Quran 1 kali di siang hari dan mengkhatamkan Al-Quran 1 kali di malam hari. Sehingga setiap hari mengkhatamkan 2 kali dan akhirnya di bulan Ramadan bisa mengkhatamkan 60 kali khatam membaca Al-Quran. Kemudian juga Imam Malik. Sosok imam yang sangat kita kenal. Beliau adalah ulama hadis yang begitu besar perhatiannya kepada hadis baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan beliau memiliki majelis-majelis pembacaan hadis. Tapi ketika datang bulan suci Ramadan, apa yang beliau lakukan? Beliau rela meninggalkan majelis-majelis hadis beliau hanya untuk bagaimana bisa memperbanyak interaksi beliau dengan Al-Quran, khususnya di bulan suci Ramadan. Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala, seorang imam yang juga sangat kita kenal. Beliau disebutkan dalam riwayat, membaca Al-Quran di bulan suci Ramadan bisa khatam setiap hari. Bahkan yang lebih hebat lagi yang ada pada sosok Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala, bukan hanya beliau bisa mengkhatamkan setiap hari Al-Quran di bulan suci Ramadan, beliau juga sambil mentadaburi ayat demi ayat yang terdapat dalam bulan suci dalam Al-Quranul Karim, yang kemudian apa? Beliau dapati ternyata di dalam Al-Quran terdapat 70 sekian ayat yang berkaitan tentang kesabaran. Artinya beliau menggabungkan 2 hal. Membaca Al-Quran dan juga dengan mentadaburi Al-Quran. Kaum muslimin yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Imam Bukhari, sosok imam yang kita mengetahui, yang kitab sahihnya menjadi pegangan kaum muslimin di seluruh penjuru dunia. Disebutkan dalam riwayat bahwa beliau ketika datang bulan suci Ramadan mengkhatamkan bacaan Al-Quran setiap hari di bulan suci Ramadan. Dan di malam harinya pun juga beliau mengkhatamkan Al-Quran setiap 3 hari sekali. Imam Qatadah, seorang ulama terkemuka, disebutkan dalam sebuah riwayat bahwa beliau memiliki kebiasaan membaca Al-Quran 7 kali khatam di luar Ramadan. 7 kali afwan. Beliau memiliki kebiasaan mengkhatamkan bacaan Al-Quran 7 hari sekali. Adapun ketika bulan Ramadan datang, beliau mengkhatamkan Al-Quran setiap 3 kali sehari. 3 hari dalam sekali khatam. Artinya setiap 3 hari beliau mengkhatamkan Al-Quran.
Dan kemudian ketika sampai di 10 hari terakhir bulan suci Ramadan, beliau bisa mengkhatamkan bacaan Quran setiap hari 1 kali. Kaum muslimin yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah para salafus saleh, potret para salafus saleh. Orang-orang saleh sebelum kita yang memberikan motivasi, contoh, teladan kepada kita semua bahwa ternyata Ramadan dan juga Al-Qur'an memiliki hubungan yang sangat kuat yang perlu kita perhatikan. Bahkan ketika ada pertanyaan, kita mengetahui bahwa sebuah riwayat ada yang mengatakan kita dilarang untuk mengkhatamkan Al-Quran, membaca Al-Quran khatam kurang dari 3 hari. Sebagaimana riwayat yang ada, maka Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullahu ta'ala menjelaskan, larangan tersebut benar apabila dilakukan terus-menerus. Namun, jika hal tersebut dilakukan di waktu yang memiliki keutamaan, di waktu yang Allah muliakan, dan juga di tempat yang Allah berikan keutamaan, maka ketentuan larangan tersebut tidak berlaku. Artinya dibolehkan bagi kita di bulan suci Ramadan untuk banyak mengkhatamkan Al-Quran meskipun meskipun kurang dari 3 hari. Kaum muslimin yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, artinya hal ini menjadi motivasi tersendiri bagi kita untuk bagaimana kita eratkan hubungan Ramadan dengan bulan suci Al-Quran. Bulan suci Ramadan dengan Al-Quranul Karim. Sehingga kita benar-benar mendapatkan kemuliaan di bulan suci Ramadan. Kaum muslimin yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di bulan Ramadan juga hendaknya kita selaku hamba Allah Subhanahu wa taala menambah rasa cinta kita kepada Al-Quranul Karim. Karena cinta kita kepada Al-Quranul Karim ini menunjukkan bukti bahwa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat yang mulia Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu pernah berkata, "Man ahabbal Qur'an, ahabballaha wa rasulah." Kata Ibnu Mas'ud, siapa saja yang mencintai Al-Quran, maka berarti dia telah benar-benar mencintai Allah dan Rasulnya. Maka mari di bulan suci Ramadan ini kita tambah kecintaan kita dengan Al-Quran. Dengan lebih banyak lagi berinteraksi dengan Al-Quran. Baik membacanya, memahaminya, mentadaburinya. Dan juga mengamalkan isi-isi Al-Quran. Melaksanakan perintah-perintah yang ada dalam Al-Quran. Dan meninggalkan larangan-larangan yang ada dalam Al-Quran. Kemudian apabila kita ingin mengetahui bagaimana kedudukan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka ulama salaf mengatakan, "Idza aradta an ta'rifa qadraka indallah, fanzur ila qadril Qur'ani indak." Apabila engkau ingin mengetahui bagaimana kedudukanmu di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka lihatlah bagaimana kedudukan Al-Quran di sisimu. Artinya, jika Al-Quran mendapatkan perhatian yang begitu besar di sisimu, dan engkau senantiasa membacanya apalagi di bulan suci Ramadan, itu menunjukkan dan indikasi bahwa engkau juga memiliki kedudukan yang istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hal yang selanjutnya yang perlu kita perhatikan di bulan suci Ramadan adalah bagaimana kita bisa memantaskan diri kita menjadi keluarga Allah Subhanahu wa taala. Yang hal ini erat kaitannya dengan bagaimana kita memposisikan Al-Quran di bulan suci Ramadan. Baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i dan Ibnu Majah dan lain sebagainya, dari sahabat Anas radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, sesungguhnya Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Inna lillahi ahlina minan nas." Qalu ya Rasulullah, man hum? Qal, hum ahlul Qur'an, ahlullah wa khassatuh. Kata baginda Rasul, sesungguhnya
Allah Subhanahu wa taala memiliki keluarga dari kalangan manusia. Hal ini menjadikan kaget para sahabat. Sehingga para sahabat pun bertanya, spontan bertanya kepada baginda Rasul, "Man hum ya Rasulullah?" Siapa mereka keluarga Allah itu, wahai baginda Rasul, dari kalangan manusia? Maka baginda Rasul menjawab, hum ahlul Quran. Mereka adalah ahlul Quran. Ahlullah wa khasatuh. Yang mana ahlul Quran ini adalah keluarga Allah Subhanahu wa taala dan orang-orang yang istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka di bulan suci Ramadan ini, mari kita sama-sama memantaskan diri kita untuk mendapatkan kemuliaan berupa dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang-orang yang istimewa di sisi Allah, bahkan menjadi keluarga Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Dengan kita memperbanyak berinteraksi dengan Al-Qur'an. Memperbanyak membacanya, memperbanyak mentadaburinya, dan juga memperbanyak mengamalkan isi-isi Al-Qur'an yang berisi tentang perintah dan juga meninggalkan larangan-larangan yang ada di dalamnya. Kaum muslimin yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hal selanjutnya yang perlu kita perhatikan di bulan suci Ramadan yang ada hubungannya dengan Al-Qur'an adalah, mari selain kita kemudian memperbanyak membaca Al-Qur'an dan berupaya mengkhatamkan sebanyak-banyaknya Al-Qur'an, tilawatul Qur'an. Selain itu, jangan kita lupakan bahwa kita juga perlu mentadaburi ayat demi ayat yang terdapat dalam Al-Quranul Karim. Karena ini adalah suatu perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang perintah ini bisa kita dapatkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala Quran surat Shad ayat yang ke-29. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabun anzalnahu mubarakul liyadabbaru ayatihi waliyatadzakkara ulul albab." Kata Allah Subhanahu wa taala, kitabun. Al-Qur'an ini adalah kitab suci. Anzalnahu, yang telah kami turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mubarakun, yang mana Al-Qur'an ini memiliki banyak keberkahan. Yang artinya di dalam Al-Quran begitu banyak kebaikan-kebaikan yang akan kita dapatkan apabila kita banyak berinteraksi dengan Al-Quran. Apalagi di bulan suci Ramadan. Liyadabbaru ayatihi. Allah Subhanahu wa taala merintahkan kita terhadap Al-Quran ini bisa mentadaburi ayat demi ayat dalam Al-Quran. Waliyatadzakkara ulul albab, dan juga agar orang-orang yang berakal bisa banyak mengambil pelajaran dari Al-Quranul Karim. Bahkan di ayat lainnya Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Afala yatadabbaruna al-Qur'an am 'ala qulubin aqfaluha." Apakah mereka tidak mau mentadabburi Al-Qur'an atau hati-hati mereka terkunci? Yang ini menunjukkan bahwa sindiran kepada orang-orang yang lalai dari mentadabburi Al-Qur'an. Bahwa dikhawatirkan dengan enggannya dia mentadabburi Al-Qur'an, hati mereka akan terkunci. Maka kaum muslimin yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hal ini menjadi tambah motivasi kita bahwa kita perlu memperhatikan Al-Qur'anul Karim, memperbanyak interaksi dengan Al-Qur'anul Karim, baik dengan membacanya, memahaminya, mentadaburinya, dan mengamalkan isi-isinya, apalagi di bulan suci Ramadan, bulan yang dinanti-nanti, bulan yang ditunggu-tunggu, bulan yang para salafus salih berdoa 6 bulan selama sebelum datangnya bulan suci Ramadan, agar mereka bisa dipertemukan dengan bulan suci Ramadan. Maka mari kesempatan berjumpa dengan bulan suci Ramadan ini jangan kita sia-siakan. Dengan kita perkuat hubungan Al-Quran dengan bulan suci Ramadan dan juga memperbanyak ibadah-ibadah lainnya. Semoga kita semua diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa memperbanyak berinteraksi dengan Al-Quran,
khususnya di bulan suci Ramadan ini, dan juga tentunya memperbanyak amal ibadah-ibadah lainnya, amal solih lainnya. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan setiap bacaan Quran kita dan seluruh amal ibadah kita yang kita lakukan di bulan suci Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, serta Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunannya kepada kita semua. Barakallahu fikum. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillah rabbil alamin. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.